Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kali ini? Alhamdulillah. Oke, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan membaca doa. Silahkan untuk ketua kelasnya bisa disiapkan untuk berdoa. Alhamdulillah, semoga dengan doa yang kita panjatkan bisa memperlancar pembelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Oke. Farhan, Fahmi, Faris, Nesha, Dinda, Selfie. Adakah yang merasa belum di absen? Nihil ya, alhamdulillah. Oke. Saya akan menyampaikan tentang kompetensi dasar dari pembelajaran pada hari ini, yakni 3.17, yakni menentukan nilai besaran vektor pada dimensi 2. 4.17 menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan nilai besaran vektor pada dimensi 2. Selanjutnya, yakni tujuan pembelajaran. Pertama, peserta didik dapat menentukan panjang vektor. Kedua, menyelesaikan operasi-operasi hitung pada vektor. Ketiga, menentukan vektor satuan, menyelesaikan masalah yang menggunakan nilai besaran vektor pada dimensi 2, sehingga peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, mengembangkan sikap, jujur, peduli, dan bertanggung jawab, serta dapat mengembangkan kemampuan. Oke, sebelum saya memulai pembelajaran pada pagi hari ini, adakah yang masih ingat tentang pembelajaran kita minggu lalu tentang matrik? Ayo, silahkan angkat tangannya ya. Iya, Fahmi, silahkan. Ada yang lain lagi? Iya, Yulia, silahkan nah. Iya, ada yang lain? Oh ya, Fahri. Ya. Tahukah kalian kalau cara pilot menerbangkan pesawat itu ada kaitannya loh dengan konsep matematika, yakni konsep vektor. Pilot dapat menerbangkan pesawat ke arah yang tepat. Jadi setelah kita mendengarkan ilustrasi tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa vektor merupakan sebuah besaran yang memiliki nilai dan arah. Selanjutnya, vektor disimbolkan dengan huruf kecil maupun huruf besar. Bisa ditulis, misal ya, vektor disimbolkan dengan huruf kecil dan dikasih panah di atasnya. Simbol dari vektor itu ada 3. Pertama, dikasih panah. Yang kedua, huruf miring. Miring atau italik. Yang kedua yaitu huruf dipertebal atau bold. Selanjutnya, vektor itu dikatakan sama apabila arah dan nilainya itu sama. Ini apabila nilainya tidak sama, nilainya yang ini 3 dan yang ini 2, terus arahnya juga tidak sama, yang ini negatif dan yang ini positif, itu berarti juga vektor tidak dikatakan sama. Oke, selanjutnya adalah macam-macam vektor. Vektor itu dibagi menjadi 3. Pertama adalah vektor kolom. Kita notasikan seperti kolom pada matriks ya. Jadinya semisal vektor OA itu sama dengan vektor A, kita notasikan seperti kolom pada matriks. Dan kedua adalah vektor baris, semisal vektor OB itu sama dengan vektor B, sebab O ini adalah pusat. Kita notasikan seperti baris pada matriks. Nah, yang ketiga adalah vektor basis. Vektor basis itu kita notasikan semisal dengan vektor AB. Vektor AB itu berarti vektor B dikurangi vektor A. Jadi kita notasikan dengan kenapa ada 6i 2j plus 5k, kenapa ada ijk-nya, sebab ini untuk menggambarkan koordinat dari x, y, z tersebut. Jadi semisal
vektor B min vektor A ya. 6i dikurangi 10i berarti masih 4 min 4i, sebab 6 min 10 sama dengan min 4i. Nah, yang kedua adalah min 2j min 3j berarti min 5j. Sementara untuk 5k min 7k sama dengan min 2k. Itu adalah Oke, dari materi yang sudah saya berikan, apakah ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oh, tidak ada ya. Sudah cukup jelas ya berarti. Ya. Saya akan lanjut memberikan materi tentang bagaimana cara menghitung vektor menggunakan kalkulator. Di sini saya akan memberikan videonya ya, tolong disimak semuanya. Nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan di akhir video kalian bisa bertanya pada saya. Kalkulator. Jadi misalnya Koko punya dua buah vektor. Di sini Koko udah tulis vektor A-nya misalnya 2i minus 5j plus k. Vektor B-nya 3i minus j minus 2k. Nah, gimana cara kita menghitung dot dan cross produknya? Kita langsung aja di kalkulator kita tekan mode. Terus pilih mode vectors nomor 8. Kita harus input dulu data vektor kita. Jadi misalnya Koko input data vektor A seperti yang Koko sudah tulis. 2 artinya 2 dimensional, sedangkan 3 artinya 3 dimensional. Kita pilih 3 dimensional karena Koko punya I, J, sama K. 1. Input datanya 2, negatif 5, dan 1. 2, negatif 5, dan 1. Setelah udah, kita AC aja. Sekarang kita akan input data untuk vektor B. Kalian bisa lihat kalkulator kalian, modenya sudah berubah menjadi vectors. Recall lagi mode vektor, ada di bagian bawah sini. Shift 5. Pilih data, karena kita belum menginput data untuk vektor B. Data, pilih vektor B. Sama, 3 dimensional. Input datanya, 3, min 1, dan min 2. 3, min 1, dan min 2. Nah, setelah selesai, kita bisa langsung menghitung A dot B. Misalnya, Koko mau hitung A dot B. Caranya gimana? Tinggal shift vectors, pilih vektor A, dot itu ada di shift vector lagi, dot. Nomor 7. Vektor B. Vektor B nomor 4. Kalau kita sama dengan, kita langsung dapat hasil dot produknya. 9. Inilah A dot B. Sedangkan kalau mau menghitung A cross B, caranya sama aja dengan A dot B. Tapi cross itu kita pakai perkalian. Jadi produk di sini adalah cross produk dalam vektor, dalam mode vektor. Jadi shift 5, pilih vektor A, cross, shift 5, pilih vektor B. Hasilnya nanti kita akan dapat 11, 7, 13. 11, 7, 13 itu menggambarkan X komponen, Y komponen, and Z komponen. Jadi 11I plus 7J plus 13K. Inilah hasil cross product dan dot produknya. Nah, perhitungan menggunakan kalkulator ini bisa digunakan untuk mempercepat hitungan secara manual kita, atau kalian bisa gunakan untuk mengecek hitungan manual kalian benar atau enggak. Oke, sekian penjelasan Koko mengenai dot sama cross product menggunakan kalkulator. Oke, semuanya sudah selesai. Ada yang merasa kesulitan dalam mengoperasikan menggunakan kalkulator? Oh, tidak ya. Oke, saya lanjut dengan latihan soal ya. Oke, jadi saya akan menerangkan dengan soalnya. Diketahui titik-titik vektor A itu 8, 2, 5, dan vektor B itu 6, min 2, sama 5, dan vektor C itu min 8, 4, 1. Nah, nyatakan vektor OA sama dengan vektor A dengan kolom. Jadi kalian hanya menggambarkan dengan kolom
garis. Jadi nanti kalian notasikan dengan garis seperti yang sudah dipelajari tadi ya. Untuk soalnya bisa dipahami ya. Karena waktunya sudah habis, untuk soalnya bisa kalian kerjakan di rumah. Saya ingin evaluasi sebentar aja ya. Saya hanya butuh 2 anak untuk menyimpulkan tentang materi dari vektor ini. Ayo, siapa? Oh iya, Fahmi, silakan. Ya, siapa lagi? Fahri. Ya, silakan. Ya, benar ya jawaban dari teman-teman kalian. Jadi sudah dapat dipahami bahwa apa itu vektor dan bagaimana cara menotasikannya dan bagaimana cara mengoperasikannya sudah dipahami semua ya. Oke. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, mari kita mengucapkan alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan barokah. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.